Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran rezeki, kelancaran, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan segala usaha kita. Sedulur, sebagai manusia yang normal, ya tentu keinginannya ya sehat, senang, tenang, nyaman, kenyang, kan itu ya normal. Dan fitrahnya itu, nafsu kita inginnya seperti itu. Jadi kalau Allah berikan yang bukan seperti itu, sehingga tidak sesuai dengan keinginan kita, ya ada sedikit gejolak dalam hati kita. Wah, kok begini? Yang kurang mengenakkan itu tidak menyadari bahwa semua itu memang kehendak Allah, dan Allah SWT itu maha adil. Sehingga kalau ada orang mengalami musibah terus dalam hatinya berkata atau terdetik dalam hati, ya Allah, mengapa kok aku diberikan musibah seperti ini? Apa salahku? Nah, ini ulama kata ini salah besar nih. Mengatakan hatinya menyatakan apa salahku ini. Seakan-akan dia nggak punya salah. Padahal kita ini sebagai manusia, sebagai insan ini sangat lemah dan banyak dosa, banyak khilaf. Insan itu lupa. Ya salah betul. Mengatakan dalam hati apa salahku sehingga aku diberikan seperti ini. Kalau mau ulama yang harus spontan, ya salahmu itu adalah bahwa kamu nggak tahu bahwa kamu salah, itu salahmu. Sampai seperti itu, terbetik, terspontan bahwa dengan pertanyaan dalam hati itu terjawab bahwa salahmu adalah bahwa kamu tidak tahu salah, bahwa kamu nggak merasa salah, itu salah. Itu baru awal, belum lagi yang lain-lainnya. Kebanyakan seperti itu, mengalami Allah uji sedikit yang menyusahkan, terus apa salahku, mengapa begini, mengapa begitu. Padahal salahnya banyak. Allah memberikan itu semua, kemungkinan ada hatinya, lisannya atau perbuatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Allah uji seperti itu. Dan perlu kita tahu bahwa ujian itu tidak hanya yang tidak mengenakan hati, yang menyenangkan hati, yang sesuai dengan nafsu kita, selera kita juga ujian. Ada orang yang lulus diuji dengan kesusahan, tapi bila diuji dengan kesusahan nggak lulus. Ada yang sebaliknya. Sehingga Allah itu maha tahu, kita diuji sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita yang masih nggak punya, miskin, mungkin kalau Allah berikan harta yang banyak, kita nggak lulus ujian, sehingga disyukuri. Kita susah ya disyukuri, miskin disyukuri, berkecukupan disyukuri, berlebihan disyukuri, ya disyukuri saja. Maka itu pentingnya kita mengingat Allah, meyakini bahwa baik dan buruk itu dari Allah. Khairi wa syarrihi min Allah. Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki kebaikan, keburukan. Seperti itu. Inilah pentingnya kita mengingat Allah. Kalau kita nggak ingat Allah, kita yang akan rugi. Kita yang akan rugi. Karena apa? Karena sesuatu itu semuanya itu dari Allah. Wong kita orang berkekasih, berpacaran untuk kekasih ini, kalau pacarnya nggak mengingat dia aja, dia tersinggung. Sampai diingatkan, misalnya seorang
cowok punya pacar, kemudian pacarnya itu sudah tahu hari ulang tahun tapi dia nggak ingat, nggak tahu, itu ada rasa nggak enak itu. Wah, pacar sedekahnya udah sekian tahun masa nggak tahu hari ulang tahunku. Nah ini kan bisa seperti itu aja tersinggung apa ya, mungkin bisa tersinggung atau ya nggak enak lah, masa nggak tahu hari kelahirannya atau misalnya seperti itu. Belum lagi yang lainnya. Nah ini Allah yang memberikan semuanya, memberikan kita semuanya kenikmatan, sebanyak-banyak kenikmatan, kok kita nggak ingat Allah? Nah ini keblinger kebangetan. Pentingnya kita selalu mengingat Allah dalam hal apapun, susah, senang, miskin, kaya, di mana saja kita selalu mengingat Allah. Allah yang memberikan segalanya, Allah yang memberi kita nafas, memberi kita penglihatan, pendengaran, bertutur kata, melangkah, semuanya Allah yang memberikan. Kalau andai saja Allah cabut salah satu dari itu semua, satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja, nikmat kita nggak bisa bicara, wah itu sudah susah minta ampun. Dunia seperti membatasi. Bisa kita lihat, mungkin kita berkunjung ke satu komunitas atau sekolah di tunarungu, dan mereka juga merasa terasingkan. Pernah bertemu dengan orang yang dia guru SLB yang pas yang bagian tunarungu. Jadi dikatakan bahwa orang yang tunarungu itu mereka merasa terasingkan, bahkan di keluarga sendiri, di keluarga, di rumah ini merasa terasingkan karena kurang komunikasi segala macam. Dan dia akan terhibur, akan senang apabila dia bertemu sesama tunarungu, sehingga di sekolah itu mereka happy, senang karena ada sensasi. Berbeda dengan di keluarga, walaupun keluarga itu ayah kandung, ibu kandung, saudara kandung, tapi nggak senikmat atau nggak seenak dengan rekan atau dengan sesama sepenanggungan gitu. Itu baru ya, seandainya baru dicabut satu nikmat aja. Belum lagi loh beberapa nikmat nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, nggak bisa melihat, masya Allah. Terlebih seandainya Allah cabut nikmat yang paling besar, tapi yang sering dilupakan, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Nah, ini orang yang dicabut ini nikmat ini tidak merasa bahwa itu nggak kehilangan dengan nikmat itu. Orang yang dicabut dari nikmat iman nggak merasa happy saja, tapi kalau dicabut nikmat itu, efeknya atau kita akan tahu bagaimana ruginya nikmat iman itu kalau kita tidak memiliki nikmat itu nanti di akhirat. Begitu sengsaranya orang yang tidak memiliki nikmat iman, nikmat Islam. Kalau sekarang happy saja, santai saja, enjoy saja, enggak nih. Nah ini jadi sedulur, betapa pentingnya kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi atau menemui para sahabatnya yang lagi duduk, beberapa orang lagi duduk gitu kan. Lantas Rasulullah nanya, apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Para sahabat jawab, kami duduk berzikir kepada Allah dan memujinya atas nikmat Islam yang Dia telah memberikan hidayah dan karunia kepada kami. Itu jawaban mereka. Lantas Rasulullah nimbali, jawab lagi,
demi Allah, apakah hanya karena itu kalian duduk? Jawab sahabat, demi Allah, hanya karena itulah kami duduk. Lantas Nabi lagi mengatakan lagi, sebenarnya saya nggak meminta kalian untuk bersumpah karena berprasangka buruk kepada kalian. Namun malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan memberitahuku bahwa Allah SWT membanggakan kalian kepada para malaikat. Ini yang disampaikan Rasulullah dan dialognya dengan para sahabat. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah itu dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis para malaikat, baik dia itu sendiri maupun rame berjamaah majelis. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Malaikat itu makhluk yang maksum, tapi orang-orang yang berzikir kepada Allah dibanggakan. Ibaratnya, kailo, lihat itu loh, hamba-hambaku, walaupun mereka kere, walaupun mereka susah, walaupun mereka sibuk, walaupun mereka ya macam-macam, tapi mereka menyisihkan sedikit waktu untuk mengingatku di hadapan malaikat. Insyaallah. Bahkan ada satu riwayat mengatakan bahwa Allah perintahkan malaikat untuk bersalaman kepada mereka. Ya salaman, ya bersalam. Kalau zahirnya ya kita nggak tahu. Tapi itu dan perintah supaya membanggakan mereka kepada penduduk langit. Jadi orang-orang yang berzikir kepada Allah dibanggakan di hadapan majelis malaikat. Ya sedulur, kita ini sambil jalan-jalan mengitari jalan kota, jadi kita menyampaikan atau ya sambil santai, healing apa gimana ini, jalan-jalan sambil ngoceh biar waktu terisi gitu, nggak kosong melompong gitu saja. Jadi sedulur, jadi Nabi itu nanya dengan menggunakan sumpah demi Allah, maksudnya itu memberi perhatian dan penekanan. Maksudnya mungkin ada amalan lain selain itu, selain zikir tadi mungkin. Jadi itu mungkin ada selain itu sehingga Allah membanggakan. Ternyata enggak, ternyata cuma zikir itu, dan ternyata Allah membanggakan itu berarti cuma zikir, amalan mereka cuma zikir ketika itu yang dibanggakan oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Mungkin kan siapa tahu mereka juga ada yang sedekah atau yang lainnya, sholat, baca Quran segala macam, ada amalan-amalan lain. Ternyata enggak, mereka cuma zikrullah atau zikir kepada Allah SWT, memuji Allah, membanggakan Allah, memuji Allah atas nikmat yang mereka terima, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga mereka bisa mengamalkan agama. Jadi tidak ada amalan lain. Jadi betapa bahagianya orang-orang yang amal solehnya telah dikabulkan dan pujian mereka dibanggakan Allah SWT. Betapa membanggakannya. Ya kalau sekarang kan artinya tidak mungkin itu, karena wahyu nggak ada lagi. Nggak mungkin misalnya amal kita terima atau enggak, kan nggak ada yang memberitahu. Ya hanya saja kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah. Kalau waktu itu kita zaman Nabi ada wahyu, Allah memberitahu kepada Rasulullah amal si fulan diterima, amal si A begini, si B sini, ada yang munafik, ada yang iman benar, dikasih tahu.
zaman atau ketika itu wahyu masih ada, nabi masih ada, ya jelas gitu. Yang iman jelas, yang munafik jelas, yang amal diterima jelas. Kalau sekarang enggak ada yang boleh, enggak boleh kita menghukumi orang munafik, itu enggak boleh. Itu kan menurut kita, belum tentu menurut Allah. Menurut kita dia itu si A itu munafik, si A itu kafir, enggak boleh. Karena kita nggak tahu isi hatinya. Bisa saja hati dan lisannya berbeda. Bisa saja lisannya muji Allah, hatinya enggak, atau sebaliknya, bisa saja. Maka kita tidak boleh menghukumi si A itu begini, si B itu begini, tidak boleh. Kalau kita lihat si A buruk, maka kita doakan supaya menjadi baik. Jadi pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di samping kita juga mendapatkan pahala, kita juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikat. Karena memang pantas dibanggakan orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang pantas, wajar, atau memang semestinya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seakan Allah mengatakan kepada para malaikat, lihatlah, tengoklah, meskipun manusia itu memiliki nafsu dan setan menggoda, selalu menggoda, bukan menggoda, selalu menggoda, juga syahwat selalu mengiringi mereka, dan keperluan duniawi serta sibuk, yang maksudnya keperluan dunia yang menyibukkan mereka, tapi mereka tetap sibuk berzikir. Mereka tetap sibuk berzikir kepada Allah. Apa ndak hebat itu? Jadi hendaknya kita selalu jaga berzikir, bertasbih, walaupun banyak rintangan seperti tadi itu, hawa nafsu, setan selalu menggoda, keperluan dunia, kebutuhan kita, banyak lagi yang, tapi mari kita sisihkan atau kita luangkan sedikit waktu kita untuk berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Jadi ketaatan malaikat jika dibandingkan dengan ketaatan manusia, zikirnya manusia, ibadah manusia, nggak ada apa-apanya kan malaikat itu, nggak sebanding. Karena malaikat itu makhluk yang maksum, nggak ada nafsu, nggak ada keperluan dunia ini, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh rumah bojo, nggak ada angsuran, nggak ada kebutuhan lain, nggak ada. Ya wajar saja mereka cuma kerja ibadah, taat aja, lumrah, wajar. Tapi kita ini sebagai manusia yang banyak kebutuhan, banyak kesibukan, banyak godaan, banyak rintangan, tapi masih berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, itu luar biasa. Jadi nggak ada di malaikat itu, amal malaikat itu nggak sebanding dengan amalan orang-orang soleh, orang-orang yang selalu menyisihkan sebagian waktunya, untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah. Ya sedulur, semoga kita semua diberi taufik dan hidayah
untuk selalu mengingat Allah, selalu memuji Allah, agar kita nanti menjadi orang-orang yang bahagia. Demikian sedulur, jalan-jalan kita di seputaran perkotaan dan celoteh atau ocehan kita. Semoga sedulur semua terhibur, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungan sedulur semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.